piranganipun nggih awit saking palenggahan sumuh enten sing eksis enten sing sumuh nggih sebab asline dereng dugi ngoten nggih. Mugi-mugi pun mboten ngirangi semangat dan khidmat kita di dalam mengikuti kajian dalu punika. Yang ketiga, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman takbir pertama kepada segenap sahabat-sahabat panitia, ibu-ibu ugi mas-mas ingkang wonten Jawi, termasuk juga sahabat-sahabat yang sudah mengkomunikasikan kemudian kepada termasuk juga mengkondisikan, mengkomunikasikan, menyambut kedatangan Al-Ustaz wonten Pak Haji Didik Banyu Biru, Pak Haji Bito, Mas Gama, dan sahabat-sahabat lain yang sudah berkontribusi terhadap pelaksanaan kajian wonten dalu punika. Ingkang salajengipun harapan kami mugi-mugi pengawasan dalu punika menambah nggih punika tali persaudaraan kita lebih erat, tambahipun iman Islam ugi dipun saged sambung wonten momen-momen pengajian ingkang ajeng. Kemudian ingkang terakhir para pilenggah sami pangapunten nyuwun donga estu panjenengan keikhlasan panjenengan sedaya kula mewakili takmir nyuwun nggih punika paring doa dhumateng muassis pendahulu Masjid Besar Balong yang sampun sowan wonten ngersanipun Gusti Allah wonten Bapak Haji Samsudin Thoyib almarhum, Pak Haji Haji Sfanani almarhum, Pak Haji Imam Syafi'i, Pak Haji Kardi, Pak Haji Fakih, Bapak Gunari sekalian sedanten menika piyantun-piyantun ingkang dados muassis pendiri pendahulu Masjid Besar Balong punika yang sampun sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi sedanten nggih punika jamaah tawi takbir ingkang sampun sida kula nyuwun doa iti panjenengan mugi-mugi sedaya wonten ingkang sampun sida wonten ngersanipun Gusti Allah. Amal kesanipun tansah lumintu jariyah ngantos minjang yaumil kiamah, putra wayahipun saged terusaken amal salehipun ingkang para pendahulu. Mugi-mugi dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir para pilenggah sami pengumuman saking kru mengki mbok menawi Bapak Ibu ngersakaken badhe menyampaikan pertanyaan kersanipun kondusif mengki seratipun dipun serat mawon mboten perlu menyampaikan suara kersane kondusif dikumpulkan kepada wonten kula nggih saged kula tak lenggah atau kepada Pak Hanif. Kemudian yang kedua pelaksanaan kajian iki mengki insyaallah sampai isya dipun jeda kalian sholat isya. Lain pun mengke umpami sing pun batal rikala pun mendekati isya di jam dinding sudah ada nanti mengke ingkang badhe wudu anggenipun medal alon-alon mawon ngoten nggih kersane mboten rame. Manten ugi ibu-ibu di sebelah selatan kamar mandinya, bapak-bapak sebelah utara. Dan kemudian setelah sholat sunnah isya nanti dilanjutkan kajian ngantos sak kersane Ustaz. Ngoten nggih. Monggo sak kersane panjenengan ngantos jam 09.00 nggih oke, jam 11.00 nggih oke. Pokok penting ustate mboten kesayan. Matuk napa mboten Bapak Ibu? Matuk nggih? Nggih ngoten. Kemudian informasi pimpinan cabang Muhammadiyah Balong insyaallah besok Ahad pagi jam 8 akan juga mengadakan kajian atau pengajian yang berada di pimpinan ranting Karangmojo di Masjid Karangmojo nggih wonten pengaosan. Bapak Ibu ingkang ngersakaken saged sami-sami rawuh di Masjid Karangmojo Baitur Rahman pukul 8 ngantos selesai. Dan yang terakhir ada kunci mobil niki menawi mboten badhe dipun sedekahaken mungkin saged dipun pendet wonten ngajeng kecuali mungkin damel lukoto ngoten nggih. Pun Mas Topo niku diinfakne nggih mboten napa-napa. Nggih kula tengga wonten mriki nggih ingkang kagungan kunci mobil saged selesai kajian pinarak wonten ngajeng mendhet gadanipun. Sing mboten ngrasa gadah ora usah maju ngoten nggih. Bapak Ibu para pilenggah sami ingkang mulya mekaten lan semanten sedherek saged kula teraken mewakili teman-teman takbir sugeng pinarak enggah akhiripun usikum wa iya ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, monggo. Mas Ustaz.
Ini penyerahan buku tafsir sholat dalam program tebar 1000 buku gratis untuk semua masjid di Indonesia. Ini mau difoto? Mungkin posisi benderanya sudah seperti ini. Ya, enggak. Merah putihnya enggak ada. Bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang menyatukan hati para hambanya di atas iman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan mereka sesuai dengan latar belakang dan keyakinan agama mereka. Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Kelak di hari kiamat wajah ahlu sunnah wal jamaah akan berubah jadi putih. Allah kumpulkan mereka semuanya kelak di yaumil qiyamah sesuai dengan keyakinan dan apa yang menjadi prinsip agamanya. Karena itu kita berharap kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk beribadah bersama, menjalankan ketaatan bersama, semoga nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di surga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat agama Islam, dan kita bisa merasakan semangat ukhuwah seperti yang beliau ajarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian berkaitan dengan membangun ukhuwah sesama kaum muslimin. Sebab kekuatan kaum muslimin salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana mereka bisa membangun persaudaraan disebabkan karena latar belakang iman. Karena itu muslim diajarkan nalikane saling ketemu untuk mengucapkan apa Pak? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahud hasadahum ala taslimi wa ta'min. Tidak ada bentuk hasad yang lebih parah yang dialami oleh Yahudi kepada kalian wahai kaum muslimin, melebihi hasadnya mereka berkaitan dengan syariat salam dan ucapan amin nalikane salat berjamaah. Terus kalau jenengan derek salat jamaah, imam selesai mengucapkan waladhdallin, satu masjid serempak mengucapkan kata amin. Yahudi nyawang kados ngoten niku Pak, iri. Karena dalam syariat agama mereka tidak ada seperti itu. Dan tidak lupa yang ketiga, kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak untuk takmir masjid besar Balong
Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kita fasilitas bisa hadir kajian di malam ini. Serta tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih untuk pengurus Muhammadiyah. Ini pimpinan cabang atau ranting? Ranting Balong. Pimpinan ranting Muhammadiyah Balong, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Pembahasan kita adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Yang ini sebenarnya bagian dari salah satu cabang iman, yaitu bagaimana seorang mukmin bisa menjaga persaudaraan dengan mukmin yang lain. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Sehingga Nabi SAW jadikan membangun ukhuwah ini sebagai bagian dari syarat iman. Kalau orang itu beriman, di antara pengaruh dari imannya adalah dia akan mencintai sesama mukmin, dia menyayangi sesama mukmin, dia akan menghargai sesama mukmin, karena mereka tahu kita punya kesamaan agama. Makanya kalau mukmin karo mukmin yang lain kok eker, berantem terus, rame ribut, niki mesti wonten sing masalah dalam hatinya. Karena itulah tema-tema kajian seperti ini penting untuk sering kita angkat, penting untuk sering kita bahas, sebab dalam situasi tertentu terkadang masyarakat sudah mengalami yang disebut dengan krisis ukhuwah. Krisis ukhuwah niku napa, Pak? Jadi muslim ketemu muslim yang lain rasanya itu seperti bukan temannya. Dan itu bagian dari tanda hari kiamat. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, suasana ukhuwah sama kaum muslimin itu semakin retak. Makanya Nabi SAW menyebutkan bagian dari tanda akhir zaman adalah orang tidak mau memberi salam kecuali kepada siapa? Yang dia kenal. Padahal Nabi SAW mengajarkan kalau kita memberi salam kepada siapapun yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Selama dia satu agama dengan kita, maka kita dianjurkan untuk memberikan salam kepadanya. Selanjutnya, bukti yang lain bahwasanya menjaga ukhuwah ini adalah bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Kita diperintahkan untuk memperbaiki hubungan. Tadi ini wonten masalah, semangatnya itu semangatnya memperbaiki, bukan semangatnya memperbesar. Nek masalah saithik, masalah cilik ya jadi gedekno. Kalau masalahnya cuma satu, jangan malah bercabang jadi dua. Masalahnya cuma dua, jangan sampai bercabang jadi tiga, dan seterusnya. Karena kalau kita punya masalah, semangat yang diajarkan adalah fa'aslihu baina akhawaikum, perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Maka seorang muslim yang dia selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan muslim yang lain, selalu menjaga hubungan baik dengan mukmin yang lain, berarti ini salah satu di antara tanda iman yang ada dalam hatinya. Nah, insya Allah seperti ini nanti kita akan bahas lebih detail agar kita bisa menjalin ukhuwah sesuai dengan standar iman yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa untuk bisa menjaga ukhuwah ini perlu perjuangan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa adab agar ukhuwah itu bisa terjaga dengan baik.
Apa saja Pak adabnya Pak? Yang pertama, selalu berupaya untuk memperbaiki jalinan hubungan sesama muslim. Selalu berupaya untuk mengedepankan prinsip islah. Sing jenenge urip niki kan mesti wonten gesekan nggih. Baik gesekan dengan anggota keluarga, gesekan dengan tetangga, gesekan dengan sesama jamaah masjid. Kalau timbul gesekan seperti ini, jika sekiranya masalahnya itu bukan masalah yang besar, maka jangan diperbesar. Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan di awal ayat, fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Makanya nek wonten masalah, semangatnya itu semangat menyelesaikan dengan baik. Jangan semangat sing penting pokoknya kudu aku sing menang. Nah, kalau kemudian sing dipingini kok pokoknya kudu aku sing menang, selamanya tidak bisa diselesaikan. Nyun sewu Pak, kalah kali ngalah niku sami napa benten Pak? Nggih? Sama atau beda? Beda. Yang menang yang mana Pak? Yang kalah napa yang ngalah? Yang ngalah. Nggih. Bapak-bapak lebih sering kalau di rumah Pak, lebih sering kalah atau ngalah? Kalah. Kodrati sampean. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip urusan dunia nalikane gesekan dengan orang, ngalah itu justru akan lebih meningkatkan derajat seseorang. Meskipun kadang orang itu punya keinginan, oh yang penting kudu aku yang menang. Tapi bagi mereka yang bisa menahan diri dari emosi itu, sehingga dia bisa mengekang hawa nafsunya, pengen menang, dijanjikan pahala yang istimewa oleh Nabi SAW. Wonten setunggalipun hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Rumah di tengah, nek di tengah Ponorogo niku per meter pinten? Ponawis nggih. Mungkin kita tidak punya rumah di tengah kota, kita tidak punya rumah di tempat yang mewah, tapi bagi seorang mukmin ada janji yang istimewa. Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Tak jamin bakalan entuk omah ning tengah swarga. Sinten niku? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa yang sanggup meninggalkan perdebatan, meninggalkan sengketa, meskipun piyambake berada di pihak yang benar. Wis to timbangane kelangan dulur, kelangan konco, ngalah bisa jadi lebih mulia, sehingga kamu akan menjadi manusia yang lebih terhormat, lebih istimewa. Belum lagi janji kelak di surga ketika seseorang itu mengedepankan prinsip ngalah. Dan terkadang dalam beberapa kondisi tertentu kita tidak perlu harus jadi orang yang keras kepala. Termasuk diantaranya misalnya, hanya ana wong salah kok ora aku jus pripun Pak? Apa terus kabeh iki di ngapura, kabeh dimaafkan? Ya memang tidak harus demikian. Namun berani memaafkan, siap memaafkan, itu salah satu di antara akhlak yang istimewa. Lebih berat mana Pak? Minta maaf atau memaafkan? Nih menurut jenengan berat pundi? Nggih? Lebih berat mana? Minta maaf sama memaafkan? Minta maaf. Jenengan kalau tenggeriya lebih senang minta maaf atau memaafkan? Bapak minta izin atau minta maaf? Memaafkan. Masya Allah. Berarti saya seneng keliru garwane Pak. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan bagi hamba yang sering memaafkan illa 'izzan, kecuali kehormatan. Karena kadang ada sebagian orang yang roto abot, berat ketika dia memaafkan. Oh, ini harga diri saya. Ini terkait harga diri saya. Hargane piro? Pokoke kudu koyo ngene, masyaallah. Dia berat untuk memaafkan. Padahal di antara akhlak tawadhu kepada mukmin adalah suka minta maaf kalau dia salah dan memaafkan ketika dia merasa benar. Sehingga muslim mukmin diajarkan oleh syariat ini, sudahlah kalau emang masalah ini tidak terlalu serius, tidak terlalu merugikan kamu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan lebih mengedepankan prinsip memaafkan akan membuat harga diri seorang hamba semakin naik. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seorang hamba yang rajin memaafkan, yang suka memaafkan, tidaklah ditambah oleh Allah kecuali kehormatan. Dia akan lebih mulia, terlihat lebih dihargai kehormatannya karena suka memaafkan. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan kezaliman kepada sesama muslim yang paling besar. Kezaliman apa nih? Menghilangkan nyawa. Kezaliman menghilangkan nyawa. Dan saya nggih, mateni dulure, napa mateni anake, bahkan membunuh orang tuanya. Ahli waris punya hak apa, Pak? Dalam Al-Qur'an punya hak apa? Qisas. Al-Quran memberikan hak qisas apabila ada ahli waris yang saudaranya atau anaknya atau orang tuanya atau anggota keluarganya dibunuh oleh orang lain. Namun meskipun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, fa in ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau ada orang yang mendapatkan maaf dari saudaranya, maksudnya adalah dia tidak dikisos. Fattiba'um bil ma'ruf, maka tuntutlah dengan cara yang ma'ruf. Wis, aku enggak kisos. Aku tidak nuntut kisos. Tapi aku nuntut napa? Kabeh donyamu tak rampasi kabeh. Kowe dadi budakku sak lawase. Nah, ini berlebihan. Yang diajarkan dalam Al-Qur'an gimana? Fattiba'um bil ma'ruf. Kalaupun nuntut, ya nuntut sewajarnya. Memang orang ini salah, telah membunuh anggota keluargamu, kau boleh nuntut kisos. Tapi ketika kau membatalkan kisos, itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Sehingga sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mengkisos, memaafkan saudaranya, hanya minta diat sewajarnya, itu disebut sebagai sedekah. Maka jika yang seperti ini saja kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan, walaupun sempat terjadi sengketa yang besar sampai menghilangkan nyawa, apalagi yang sengketanya lebih ringan daripada itu. Baik. Terus cara memaafkan pripun Pak Ustaz? Nek kira-kira gini ya saya berat. Apalagi misalnya ini berkaitan dengan masalah kehormatan. Coba Bapak sebutkan. Dalam Al-Quran itu ada seorang nabi yang diceritakan oleh Allah dan beliau punya sifat pemaaf yang luar biasa. Nabi sinten nih? Nabi sinten Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nabi yang sangat pemaaf. Jenengan salah napa jeruk? Jeruk, masyaallah niki jeram nggih. Masyaallah. Jadi ini di depan bukan pajangan Pak ya. Ini hadiah untuk peserta yang bisa menjawab. Siapa nama nabi yang diceritakan dalam Al-Quran dengan sifat unggulannya sangat pemaaf? Nabi Ayub. Bukan Nabi Ayub, Yusuf. Masya Allah. Jenengan ingkang pundi? Ini napa niki? Niki mawon.
Oh, masya Allah, sak dompol, masya Allah. Nyun sewu mas, benjang duren apa? Oke. Apa semongko? Baik. Nabi Yusuf alaihissalam, pemaafnya luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dalam cerita itu, ini kalau bukan Nabi kayaknya mustahil. Manusia yang punya sifat pemaaf kelas tinggi. Gimana Pak bentuk pemaafnya Yusuf? Coba Anda lihat ya. Perjalanan hidup Nabi Yusuf sebelum beliau jadi Nabi itu mengalami kezaliman yang berkali-kali dilakukan oleh orang di sekitarnya. Beliau mau dibunuh, mau diasingkan ke padang pasir, sampai yang terakhir keputusannya adalah dimasukkan ke dalam sumur. Bagaimana cara Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Bajunya itu diambil sama saudaranya, Pak. Diudoi di Pak. Dalam posisi bajunya diambil, dimasukkan ke dalam sumur. Gitu. Karena bajunya ini mau dibawa untuk menghadap ke bapaknya, dikasih darah dusta, darah kambing. Gitu. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur dalam kondisi nggak pakai baju. Kebayang nggak Pak? Nih orang nggak pakai baju dimasukkan ke dalam sumur. Cokoti lemut mas, masuk angin, kedinginan dan seterusnya. Kemudian ketika itu ditemu sama orang. Yang nemu ini sinten Pak? Siapa yang nemu Nabi Yusuf? Wajaat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah. Kemudian datanglah kafilah dagang, lalu mereka mengutus waridahum. Warid itu kalau bahasa kita kernet. Jadi kalau dalam satu rombongan bis wonten petugas yang menyiapkan aneka perlengkapan-perlengkapan, ini namanya warid. Sehingga warid ini pembantu kafilah dagang. Fadla dalwah nalika yang lebokno timbo, begitu diangkat dia dapat ya bushra hadza gulam, kami nemu anak. Wa asarruhu bida'ah, kemudian Nabi Yusuf disimpan bida'ah di bagasi. Maksudnya di bagasi Pak, ditaruh di barang-barang, bukan ditaruh di kendaraan yang isinya manusia, tapi ditaruh di kendaraan yang isinya barang. Bahasa kita nggih, ditaruh di bagasi. Kenapa Pak kok ditaruh di bagasi? Karena pembantunya ini nggak pingin majikannya ngerti. Engkau nek majikannya ngerti, diambil sama majikannya. Dia rahasiakan. Wa asarruhu, mereka merahasiakan Yusuf bida'atan, ditaruh di bagasi. Sampai ketika tiba di kota Mesir, belum cukup di sini perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan penderitaan. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf bi thamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudatin, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung. Dirham niku bahane nopo? Perak. Antaranya dirham dengan dinar lebih mahal mana Pak? Dinar. Niki yang diceritakan bi thamanin bakhsin darahim, hanya dengan beberapa dirham, harga yang murah, ma'dudah yang bisa dihitung. Bukan terus nyakup nyoh ibayarane, tapi itu dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka sama-sama nggak butuh Yusuf. Calon nabi didol. Kalau dalam bahasa kita namanya apa ini? Trafficking ya. Ini kan termasuk kriminal. Kalau sampai ada manusia menjual manusia, kriminal bukan Pak? Oh itu kriminal Pak, kriminal kelas besar itu, trafficking. Sehingga calon nabi sampai pernah dijual. Setelah dijual, itu pun harganya murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dalam kondisi mereka sama-sama nggak butuh. Sing dodol ora butuh Yusuf, sing tuku ya ora butuh Yusuf. Sampeyan bayang nong ya. Kok ono wong apa dodolan karo tuku padha-padha ora butuh. Dengan kados dene rosokan ya, Pak. Ono lemari es bekas nggih. Ono magicom bekas, datang tukang rosok
Mas iku pas ana rasaan ditimbang pinten Pak 2000. Sing ngelus jodoh Mas kulkas kok 2000. Era gelem ya wis. Nek gelem tak bayar 2000. Padahal tukune kulkas jutaan. Tapi di tangan tukang ngrosok mung dibayar 6000. Sing dodol ra butuh, sing tuku ya ra butuh. Tidak dihargai. Sampai pada kondisi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian beliau dibebaskan disebabkan karena beliau bisa mentakwil mimpi dengan sangat indah. Andaikan ya, kita sebagai orang yang mengalami itu, Raja Mesir bermimpi, sing ngerti mimpinya ini Nabi Yusuf, karena sang raja ini sudah bertanya kepada para pembesar-pembesar kerajaan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para pembesar kerajaan, coba saya dikasih saran tentang mimpiku ini, kalau kalian bisa mentakwil mimpi. Apa jawab mereka? Qalu adghathu ahlam. Wahai sang raja, niku mau mimpi kalut, sudahlah dilupakan saja. Yusuf yang diberitahu, beliau tahu maknanya. Ibaratnya ingatan ya, mereka sudah memasukkan aku ke dalam penjara, mereka sudah menghina aku, mereka sudah menistakan aku. Iki nek tak kandani kabeh selamat. Rasa dikandani men kelaparan kabeh. Andaikan Yusuf tidak ngasih saran kepada penduduk Mesir untuk berhemat bahan makanan, kira-kira gimana Pak? Nggih? Kelaparan sak negara Pak. Iso mati sak negara nih. Tapi subhanallah, hati yang dadanya seluas samudra, tidak punya dendam kepada siapapun. Dalam situasi itu beliau ngasih nasihat dan saran. Padahal beliau di posisi dalam keadaan didolimi sama mereka. Sampai para ulama mengatakan hatinya Nabi Yusuf alaihissalam kayaknya nggak punya dendam. Sudah disikapi seperti itu, tapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala dengan pemaafnya yang luar biasa, sehingga Allah jadikan beliau sebagai manusia terhormat. Maka beliau dijadikan sebagai menteri perbendaharaan negara. Dia mengusulkan kepada sang raja, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai menteri perbendaharaan negara, aku orang yang bisa menjaga, lagi paham tentang masalah ini. Nah, inilah awal mula ceritanya kenapa Bani Israel itu pindah ke Mesir. Sebelumnya Bani Israel itu tinggalnya di Syam. Begitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi penguasa Mesir, maka beliau mengundang seluruh anggota keluarganya, lalu menetap di Mesir, beranak pinak, jadi banyak sekali. Sampai zaman Nabi Musa, muncullah raja yang kejam, arane Fir'aun. Nah, jadi ceritanya kok Bani Israel bisa banyak di Mesir itu dimulai dari zaman Nabi Yusuf. Pak, jarak antaranya Yusuf sampai Nabi Musa niku pinten tahun? Kula nggih dereng nate ngukurnya, Mas. Itu hal gaib yang Anda tidak perlu tahu juga gak apa-apa ya. Yang jelas pokoknya cukup lama. Karena pasca Yusuf ada beberapa nabi-nabi yang lain, sampai kemudian muncullah Nabi Musa alaihissalam. Baik. Selanjutnya, ketika saudara-saudaranya itu datang, mereka dalam keadaan sudah siap. Iki nek arep dihukum, monggo. Karena Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa. Tapi apa kata Yusuf alaihissalam? Pada waktu beliau mengenang perbuatan saudaranya, beliau menyampaikan seperti ini: Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu aku dan saudaraku pernah digelincirkan setan. Tegasnya pripun, Pak? Beliau memaafkan saudaranya tanpa mengungkit kesalahan saudaranya, yang disalahkan setan. Padahal kalau kita, Pak, bisa jadi pada saat ada orang yang jahat sama kita, kemudian dia minta maaf, kadang
diomeng dhisik, bar diomeng wis saiki aku ngapura. Ya bar nesu, bar ngomeng. Setelah dia membentak, setelah dia nyebut-nyebut kesalahan saudaranya ini, baru dia bilang, sekarang aku maafkan kamu. Nabi Yusuf gak seperti itu. Udahlah mas, lupakan saja. Memang dulu kita pernah digoda setan. Sing salah niku setan. Subhanallah. Ini memaafkan kelas tinggi nih Pak ya. Sehingga kejahatan yang sedemikian parah, tapi oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau ketika saudaranya sudah berada di hadapannya dalam posisi ini orang yang lemah, andaikan Yusuf membuat keputusan, jebloskan mereka semuanya ke penjara, masukkan ke sumur, nek iso dibles-blesno. Bisa Pak? Mudah bagi Yusuf, karena beliau penguasa. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Yang beliau lakukan, ini dulu pernah kita digoda sama setan. Maka kaum muslimin, memaafkan seperti ini bagi sebagian orang berat, tapi butuh untuk dilatih. Anda kalau nggak bisa seperti Nabi Yusuf, minimal belajar. Nek ana wong salah, ya ora usah diungkit-ungkit kado-kadoan ya. Tidak perlu diungkit terlalu jauh. Buat yang lebih ringan, sebab mengungkit kesalahan bisa jadi akan menimbulkan emosi baru. Dhisik nalikane awakmu kaya ngono iku aku lara, atiku lara banget. Wis saiki tak ngapura, bar ngomong kaya ngono. Baik. Kemudian di antara cara yang bisa kita lakukan agar kita ini bisa menjadi seorang hamba yang pemaaf adalah ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan baginya. Ada satu cerita yang terjadi antara Abu Bakar dengan sepupunya. Pun nanti mireng ceritanya dereng Pak? Dereng, nanti setelah sholat Isya Pak ya. Sudah masuk waktu Isya. Wallahu a'lam. Nih, beres nih pun Isya. Kita langsung sholat. Demikian, insya Allah kita sambung setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita lanjutkan cerita tentang Abu Bakar. Sewaktu terjadi berita dusta berkaitan dengan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, beliau dituduh berzina dengan seorang lelaki yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sebagian di antara sahabat mereka sempat terpengaruh dengan tuduhan ini karena menjadi berita viral, apalagi dipanas-panasi oleh orang-orang munafik. Nah, di antara yang terpengaruh sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah ini turut terpengaruh dengan berita dusta itu sampai ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Padahal Mistah bin Utsatsah ini di antara orang yang tidak mampu, dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan masih punya hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar. Sebagai apa tadi? Sepupunya Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah tak pedot nafkahi Mistah. Abu Bakar tidak akan mau lagi untuk memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan nama baik Aisyah radhiyallahu anha, dengan Allah turunkan surat apa yang menjelaskan tentang kehormatan Aisyah? Sebutkan nama surat yang menjelaskan kehormatan Aisyah. Surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur surat keberapa? Enggak apa? Baik, betul sekali surat An-Nur. Masya Allah. Blimbing. Oh, Masya Allah. Blimbing. Hadiah blimbing. Masya Allah. Oke, angkat tangan mas. Masya Allah. Allah turunkan satu surat khusus untuk mengembalikan kehormatan Aisyah. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukanlah wanita pezina. Walaupun sampai sekarang orang-orang Syiah masih benci dengan Aisyah dan mengatakan kalau Aisyah berzina. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Abu Bakar, dimaafkan saja Mistah, enggak usah pakai sumpah-sumpah seperti itu. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya orang yang punya kelonggaran harta, dia tidak bersumpah untuk memutus nafkah bagi kerabatnya yang miskin dan muhajirin. Tiga sifat ini ada pada Mistah bin Utsatsah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berikan kelonggaran baginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngasih janji, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian senang ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Tidakkah kalian senang, tidakkah kalian suka ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Maka di sini ada kaidah al jazaa'u min jinsil amal. Sing jenenge balasan niku sejenis dengan amal. Sing seneng ngapura wong liya nalikane salah, dia mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untuknya. Sehingga jenengan bapak-bapak nggih, nalikane garwane kok nglarakno ati, ngomong nyelekit, napa tindakane tidak sesuai yang jenengan harapkan. Bu, gawekno jahe. Jahe ini dicampuri kopi misalnya. Salah nggih. Tapi sebagai seorang suami kita memaafkan. Maka saat Anda memaafkan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu sebagai kafarah dosa.
wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan dan ampuni. Tidakkah kalian senang ketika kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari semua dalil ini menunjukkan bahwasanya syariat agama Islam sangat menekankan kalau terjadi gesekan antara sesama muslim, punya masalah antara satu dengan yang lain, maka yang merasa salah hendaknya dia minta maaf, dan yang merasa didolimi maafkanlah saudaranya, dalam rangka untuk menjaga ukhuwah bersama. Selanjutnya, kalau tadi yang pertama kita sudah membahas tanamkan semangat untuk memperbaiki hubungan pada saat seorang muslim itu punya masalah. Berikutnya, cara yang kedua, dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Jenengan nek seneng karo wong liya. Kalau kita seneng sama orang lain, Islam menganjurkan tampakkan. Tampakkan itu tegese pripun, Pak? Sampaikan kepada yang bersangkutan. Sehingga kalau suka sama sebelahnya, sama yang lain, aku kok seneng karo cah iki, bocah apian, rajin ibadah, baik hati. Sampaikan, kula niku remen kalian jenengan. Kula seneng kalian jenengan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, pernah satu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan seorang sahabat. Sebut saja sahabat A, karena dalam hadis itu tidak disebutkan namanya. Tiba-tiba lewat sahabat B. Saat lewat sahabat B, sahabat A ini bilang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadha." Ya Rasulullah, saya itu senang sama si B tadi. Nabi SAW tanya sama si A, "A'lam tahu, apa kau sudah memberitahukan sama dia?" Kata sahabat A, "Belum ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW mengatakan, "A'limhu, kasih tahu dia." Falahikahu, akhirnya dikejar. Yang tadi duduk dengan Rasulullah SAW, si A ini berdiri mengejar si B. Begitu ketemu si B, lalu si A ini mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Dijawab oleh si B, "Ahabbakalladzi ahbabtani fihi." Saya ngapal, angkat tangan. Yang ngapal kalimat tadi angkat tangan. Kalau Bapak ketemu orang kemudian dia menyampaikan, "Aku mencintaimu karena Allah," balasnya pripun, Pak? "Ahabbakalladzi ahbabtani fihi." Sing pun apal angkat tangan. Ora apal ya, Mas. Wonten sing liyane mboten, Mas? Yang lain boleh, podo-podo. Yang penting kita juga sama menyampaikan perasaan bahwasanya kamu senang kepadaku karena Allah, aku juga senang sama kamu karena Allah. Sahabat ini mendoakan sahabat si A, "Ahabbakalladzi ahbabtani bihi." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu disebabkan karena kamu mencintaiku karena Allah. Subhanallah, doa yang luar biasa. Makanya kalau senang sama orang lain ditampakkan. Sebaliknya, nek ra seneng karo wong liya jangan ditampakkan. Maka kalau misalnya kita nggak seneng sama orang lain, ojo terus nek ketemu buang muka, merengut sampai meludah. Masya Allah. Sikap seperti ini justru akan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Ya, nyuwun sewu ya. Coba Bapak Ibu salaman dengan sebelahnya, kanan kiri. Salaman, Pak. Salam. Sudah? Sampaikan dengan sebelahnya, "Aku benci kamu." Bisa enggak? Enggak mau kita. Secara naluri orang akan menolak. Ngopo kok tiba-tiba ngomong aku benci kamu? Justru sebaliknya, kita kalau mau mengungkapkan aku senang sama kamu karena Allah, itu lebih ringan. Itulah yang sesuai dengan fitrah seorang mukmin. Yang berada di sebelah Bapak Ibu, di hatinya ada la ilaha illallah. Yang berada di sebelah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sholat bersama. Mereka punya iman, yang dengan iman ini nanti antara satu dengan yang lain bisa saling menolong ketika di yaumil qiyamah. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Aktsiru bisuhbatil mu'minin as-salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah."
Perbanyaklah berteman baik dengan orang-orang mukmin yang saleh, sebab mukmin itu bisa ngasih syafaat besok di hari kiamat. Yang sakit maringi syafaat itu kan tidak hanya para nabi. Bayi yang meninggal atau anak yang meninggal sebelum balik yang disebut dengan al-afratun. Terus siapa lagi Pak? Orang yang mati syahid, para malaikat, termasuk Al-Quran yang kita baca. Sesama mukmin juga bisa ngasih syafaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, ma antum bi asyadda munasyadatan fi haqqi akhihi indallah." Nalikane wong-wong mukmin wis mlebu swarga, kalian nanti akan berusaha untuk membela hak saudaranya di hadapan Allah lebih kuat dibandingkan pembelaan kalian ketika di dunia. Maka wong mukmin sing mlebu swarga goleki koncone. Ya Rabbi, aina fulan wa aina fulan? Wa qad kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dhisik iki koncoku, kita pernah sholat bareng, kita pernah puasa bareng, kita pernah haji bareng. Sing dieling-eling napa Pak? Pernah beribadah bersama. Ikatan persaudaraan karena takwa itulah yang diabadikan oleh Allah. Sehingga sing wis mlebu swarga goleki koncone sing boten wonten teng swarga. Ning ndi koncoku dhisik salat bareng, poso bareng, haji bareng, ngibadah bareng, pengaosan bareng, kok boten enten? Karena disebabkan ikatan persaudaraan dengan takwa. Rano ceritane, ya Allah, koncoku dhisik mancing bareng. Rano ceritane Pak, mancing bareng, sepedaan bareng, napa meneh? Touring bareng, camping bareng, iku ora disebut Pak. Sehingga kadang ada orang yang dia akrab dengan orang lain karena kesamaan hobi. Podo-podo seneng mancing, akrab. Podo-podo seneng napa? Ngerawati manuk, akrab. Dan seterusnya. Kalau Anda punya teman dekat, maka pastikan hubungan yang nanti akan diabadikan oleh Allah hanya karena satu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan besok di hari kiamat akan jadi permusuhan kecuali persaudaraan di antara orang yang bertakwa. Tegese persaudaraan karena takwa. Karena ada persaudaraan yang berbahaya, yang bisa sampai menimbulkan fanatisme golongan sehingga sampai memusuhi yang lain. Contohnya apa Pak? Bal-balan. Musuhnya Persebaya niku sinten? Hah? Arema. Pokoknya anggere ketemu plat N keprui. Orang Malang ketemu plat L keprui. Salah ya apa? Pokoknya kudu salah. Surabaya. Dan seperti ini tetangga. Nek Jakarta musuhnya Bandung, nggih. Sing siji jenenge apa? Hah? Jackmania. Nek sijine Bobotok. Nek ketemu pripun niku? Iso paten-patenan, Pak. Kita, rumah saya itu enggak jauh dari stadion, namanya Stadion Maguwo Harjo, Pak. Dari rumah ke stadion enggak sampai 5 menit. Niku nanti Pak pertandingan Arema lawan Persebaya. Wong kampung niku pun ketar-ketir kowe iki. Arab kisruh ning Jogja. Tapi alhamdulillah ternyata supporternya dibatasi. Yang boleh datang hanya salah satu. Yang satunya enggak boleh datang. Nyusul. Paten-patenan ning Ngawi. Sampai kan ada beberapa korban itu. Sehingga berapa nyawa yang hilang gara-gara fanatisme golongan yang enggak jelas seperti ini. Makanya Pak, kumpul-kumpul dalam rangka untuk taat kepada Allah. Kita ndak butuh aparat keamanan dengan jumlah yang banyak. Tapi nek wong kumpul olahraga, aparat keamanan yang diterjunkan berapa? 5 kompi. Oh mana nek musuhan Persebaya atau misalnya Persija lawan Persib Bandung, wah masya Allah Pak. Itu bisa 1 mako keluar semua untuk mengamankan.
Karena seperti ini terjadi disebabkan karena fanatisme. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai da'wal jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Pernah satu ketika antara Muhajirin dan Ansor itu kan sempat tegang ya. Sampai apa? Terjadi tabuk-tabukan pantat. Wong Arab niku Pak, nek diceples pantate itu penghinaan yang paling parah. Nek wong Ponorogo kan sirahe Pak, cetok nah itu. Nek ditempeleng sirahe pripun Pak? Itu penghinaan yang paling parah. Kalau orang Arab enggak, pantatnya Pak. Jenengan kok nabok pantat orang Arab, Pak. Wah, urusannya dawa nih. Sampai terjadi seperti itu, perang sandal. Jadi mereka nabok koncone nganggo sandal. Yang Muhajirin dia manggil temannya, ya lal Muhajirin. Sing Ansor nggih ngundang-undang kancane, ya lal Ansor, hei Ansor ayo kumpul, hei Muhajirin ayo kumpul. Padahal Nabi SAW ada di tengah mereka. Beliau keluar dalam kondisi emosi dan marah. Lalu beliau mengatakan, abida wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Sapa sing manggil-manggil dengan seruan jahiliyah padahal aku ada di tengah kalian. Yang berani menyatakan seperti ini, berarti dia telah jauh dari syariat agama. Yang ini terkadang bisa terjadi di kalangan kaum mukmin. Kadang nyuwun sewu nggih. Antarane padukuan A karo padukuan B. Ono masalah cilik dadi gede sampai tawuran. Padahal padukuan A, padukuan B itu pemisahnya cuma jalan raya, balang-balangan Pak, lempar-lemparan Pak. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Pernah ada kayak gitu Pak? Ada Pak? Itulah Indonesia Pak. Dan seperti itu sering terjadi. Sehingga sing bener sing ndi, sing salah sing ndi, pokoknya sing sak padukuan tak belani. Nah ini prinsip orang jahiliyah. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Bela dulurmu baik dia dolim maupun didolimi. Terlepas dia mau salah mau benar, pokoknya sak padukuan bela. Ini kan salah Pak kayak gitu. Islam gak mengajarkan seperti ini, bahkan ini budaya jahiliyah. Kadang termasuk juga Pak, olahraga itu boleh nggak Pak? Boleh. Bela diri niku angsal mboten? Nggih? Angsal Pak ya. Bela diri itu sebenarnya dipelajari dengan tujuan apa? Ya sebagaimana namanya Mas, untuk membela diri. Tapi ceritanya nggih benten. Antarane nyuwun sewu nggih. Teng Madiun iki nggih rada sensitif. Oh teng Madiun, teng mana? Ponorogo. Kerasakti itu lawannya apa? Hah? Hah? PSHT kan. Nek ketemu toh tawuran itu Pak. Cuman Ponorogo enten mboten Kerasakti Pak. Perguruan Kerasakti. Temu di ini. Magetan. Jadi itu kalau sudah ketemu kan cuman perguruan pencak silat nggih. Yang satu perguruan Kerasakti, yang satu PSHT. Ketemu Pak. Wow, iso teman-teman sampai mati. Terus alasannya apa? Disinilah kita diajarkan. Hanya satu fanatisme yang boleh kita bangun. Fanatisme karena iman. Sebab inilah yang nanti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sehingga penduduk surga yang sudah masuk surga ini goleki koncone, di mana si A, di mana si B. Wa qad kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Dulu kita pernah sholat bareng, kita pernah puasa bareng, pernah haji bareng. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang ini, akhriju man araftum minan nar. Silahkan kalian keluarkan teman yang kalian kenali dari neraka. Maka dia masuk neraka. Wa qad harramallahu ala wujuhihimun nar. Allah haramkan neraka untuk membakar wajahnya. Makanya kan ada pertanyaan puzzle ya. Orang masuk neraka tapi tidak terbakar. Siapa dia? Ya ini, orang mukmin yang masuk neraka untuk mencari saudaranya. Akhirnya mereka pun menyelamatkan banyak sekali orang-orang mukmin saudara-saudaranya. Sing duwe kenalan dhisik sak masjid, Masya Allah. Makanya Pak, dengan sebelahnya tadi sudah kenalan belum? Hah? Wis kenal, tonggone. Nah ini sing wingking-wingking mungkin campur dari mana ndak tahu.
kita punya hubungan erat karena sama-sama taat, sama-sama ibadah kepada Allah, maka menjaga hubungan erat seperti ini nanti diabadikan besok di hari kiamat. Sehingga memperbanyak teman orang soleh akan memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan, nek golek konco ojo asal-asalan. Yang penting wes akrab, belum tentu itu membawa manfaat bagi hidupmu. Karena itu beliau memberikan perumpamaan gimana? Konco sing apik kados dene penjual minyak wangi. Mathalul jalisis salih bihamilin mis. Konco sing apik niku kados dene penjual minyak wangi. Gimana Pak orang itu kalau bertetangga dengan penjual minyak wangi? Ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak diberi minyak wangi, minimal dapat aroma minyak wanginya. Jenengan nek konconan karo wong sing apik, kalau enggak ketularan dadi apik, minimal dapat manfaat dari kebaikannya. Contoh gitu. Jadi konco sing dermawan royal. Ada dua kemungkinan. Pertama, ketularan tadi royal. Jane aku nggih medit kumet cetil. Tapi karena koncone royal melu ketularan dari jadi royal. Jadi dermawan. Atau minimal yang kedua, kalaupun dia enggak ketularan jadi dermawan, dapat kecipratan nek mangan dijajak nih. Terus apa mulai Pak? Dikai hadiah dan seterusnya. Itu contoh sederhana dan masih banyak yang lain. Baik. Selanjutnya yang ketiga, untuk bisa selalu menjaga hubungan baik dan ukhuwah Islamiyah, kita diajarkan agar saling menjaga. Saling menjaga. Saling menjaga tegese antara satu dengan yang lain memberikan nasihat kepada sesama. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Kenapa Allah berfirman untuk mengatakan manusia itu rugi dengan bersumpah menyebut waktu? Para ulama mengatakan karena waktu itu ibarat modal. Kita semuanya hidup ini diberi modal oleh Allah, dan nanti kita akan pulang kembali kepada Allah. Maka manusia ada tiga kemungkinan. Satu, berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Dua, berangkat bawa modal, pulang modalnya habis, gak dapat apa-apa. Tiga, berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Pripun Pak yang ketiga itu Pak? Dia menghadap Allah mikul dosa. Modal waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya ternyata dipakai untuk berbuat maksiat, maka dia pulang menghadap Allah mikul dosa. Kinten-kinten Pak nek menungso ning donya niki sing kathah sing pundi Pak? 1, 2 atau 3? Kayaknya kok 3 Mas. Jangan sampai kita termasuk di antaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang punya 4 sifat: beriman, beramal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di situ ada perintah wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya apa? Memberikan tausiah atau pengajaran kepada yang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka untuk saling menjaga. Sehingga saling menjaga yang dimaksud di sini adalah menjaga sesama muslim agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Maka muslim diberi izin oleh Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Sapa sing delok kemungkaran, sing ketemu kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Nek ra iso karo tangane, dengan lisannya.
Fa illam yastati fa biqalbi. Nek ra iso dengan tangan, minimal dengan lisan, tidak bisa minimal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah derajat iman amar ma'ruf nahi mungkar yang paling rendah. Ya. Kami dulu di perguruan Muhammadiyah kan sering ya ditekankan prinsip firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebab menjaga lingkungan agar tidak bebas maksiat itu akan menjadi kehormatan bagi masyarakat. Maksudnya ngeten, Pak. Menawi wonten sebuah padukuan ya. Ada satu daerah tertentu. Di daerah ini dibiarkan bebas. Mas, mbok maksiat arep bludas-bludus mlebu kene ana wong mendem monggo, wong judi ya silahkan, madat ya monggo, molimo dilakoni ning kene iso kabeh. Tidak saling mengingatkan. Mereka membiarkan seperti itu. Kira-kira lingkungan ini jadi apa, Pak? Kira-kira lingkungan ini jadi apa, Pak? Rusak. Bahkan hilang kehormatan. Sehingga namanya jelek di hadapan banyak orang. Karena semua orang tahu lingkungan ini jelek. Tapi nanti Bapak dandan sing rapi, nganggo sepatu, pamit karo bojone. Badhe teng pundi, Pak? Ning Surabaya. Surabaya pundi? Ndoli. Nyun sewu nggih. Itu kan nama kampung tuh itu, Pak. Nama jalan tuh nama kampung. Nama kampung ya. Kira-kira gimana, Pak? Bojone, Pak? Hah? Ngamuk. Wong durung ngerti. Arep ngopo nono? Pengajian. Pengajian kok ado-ado tekan kono, Pak. Kenapa orang ketika datang ke sana dikesankan jelek? Karena tempatnya sudah jadi sarang keburukan, Pak. Kampung kita akan jatuh kehormatannya oleh masyarakat. Ning kono kok ning kono ana wong mendem wis biasa, Mas, ping pangkon ning gone wong mendem. Di Jogja itu ada juga ya satu jalan ya, namanya Jalan Sarkem, Pasar Kembang. Ya kesan itu masih melekat sampai sekarang, walaupun sudah banyak dibersihkan, tapi kesan itu belum hilang. Sehingga kalau dandan rapi kok berangkat wengi-wengi badhe teng pundi Sarkem, wah itu dicurigai. Padahal pintu stasiun itu ada di Sarkem. Nah, terus kalau nek arep mangkat keluar kota kok lewat stasiun, lewat Sarkem. Mau kemana? Sarkem. Wah, dicurigai. Padahal mau ke stasiun. Baik. Ini contoh. Kita tidak ingin lingkungan kita jadi jelek gara-gara maksiat dibiarkan merajalela. Karena itulah ada yang diistilahkan dengan fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa, Pak? Ketika masyarakat hidup untuk saling mengingatkan. Kalau fungsi sosial ini sudah mati, wis rasa arep-arep masyarakat akan tertata dengan rapi. Tapi kalau fungsi sosialnya masih jalan dengan baik, orang sini, Pak, tokoh-tokohnya wonge apik-apik sedaya, Pak. Wonten misalnya pengurus Muhammadiyah atau tokoh masyarakat yang paham agama, masjidnya makmur, masyarakatnya tertata dengan rapi. Tapi kalau tokoh masyarakatnya ketua RW preman, ketua RT senengane mendem, kabeh pengurus lingkungan wonge preman kabeh, kira-kira gimana? Mungkin aneka maksiat dibiarkan di situ. Ada satu kampung ya, nggak jauh dari kampung kami. Pak Dukuhe ini preman, Pak, senengane mendem. Ngisorane ya padha kabeh, Pak. Sehingga sampai kampung itu terkenal. Arab mendem ning kampung kono difasilitasi. Ya karena itu kampungnya dikuasai oleh orang-orang yang enggak benar. Nah, maka kita coba jaga baik-baik lingkungan Bapak masing-masing
dengan cara menghidupkan fungsi sosial. Wallahu a'lam. Pun cekap Ustaz. Pripun? Dilanjut. Coba saya tanya, Bapak mau tidur sini atau pulang? Nyaring riki. Jenengan badhe nyaring riki apa badhe kondur? Oh, kondur. Mereka mau pulang kok Ustaz. Makanya nggak boleh lama-lama. Baik, mungkin pengantarnya sampai di sini dulu. Nanti di sisa waktu kami kembalikan ke jamaah. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada, maka kajian dalu punika dipun ringkasi. Nggih, kayaknya mboten wonten nggih. Naik mboten wonten. Oh nggih, pangapunten, monggo. Dari ibu-ibu juga boleh, dari monggo. Ada lagi? Masih satu kertas. Oke. Kalau tidak ada, jenengan. Oh, keduren ini pertanyaannya. Keduren. oke, yang lainnya mungkin ada. Teman-teman nggih. Menawi mboten enten pitaken saking jamaah menika ustadipun gentos badhe tanglet ngaten niki. Monggo Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 cara untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Tadi sudah kita bahas semuanya. Angkat tangan. Baik. Monggo. 1. Selalu berupaya memperbaiki hubungan sesama muslim. Dalilnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Yang kedua, baik, kalau senang dengan orang lain sampaikan. Kalau senang dengan orang lain karena hubungan agama sampaikan. Dan memperbanyak persaudaraan baik dengan sama mukmin. Yang ketiga, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Bentuk saling menjaga niku pripun? Tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan. Baik. Wah, hadiah. Wah, sing warnane kuning gede nggih. Buah pir. Selanjutnya, tadi saya sudah sebutkan ada 2 cara agar kita bisa memperbaiki hubungan sesama muslim. Sebutkan. Bagian awal tadi. Yang pertama, suka memaafkan. Yang kedua, ya biar bisa suka memaafkan adalah mengingat pahala yang besar ketika memaafkan. Yang kedua, sebelum memaafkan, apa tadi? Pripun yang kedua? Salah. Oke. Ada lagi? Bagaimana caranya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan sesama? Selalu mengedepankan apa Pak? Islah. Terus yang kedua, juga memaafkan. Yang dimaksud mengedepankan islah niku napa?
Jeram. Dapat jeruk, Masya Allah. Baik. Gampangnya ngalah. Karena ngalah ini bukan kalah. Selanjutnya, sebutkan keutamaan orang yang suka memaafkan. Nanti dulu hadiahnya. Sebutkan keutamaan orang yang suka memaafkan. Ada 2 keutamaan. Nggih, monggo, Bapak. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, akan diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Apel. Pertanyaan yang terakhir, ini paling gampang. Siapa di antara jamaah yang paling banyak anaknya? Gampang dong ya? Angkat tangan mawon. Pinten Pak? Pinten? Sekawan. Gangsal. Ada yang di atas 5? Pundi? Sinten? Jenengan? Boten. Ada yang di atas 5, 5,5 mungkin. Sinten? Pinten? 6. Masya Allah. Ada yang di atas 6? 6 pemenangnya. 6. Wonten ngerti? Baik, pemenangnya 6. Masya Allah, langsung sak nampan. Nanti dibagi bersama dengan anak dan istrinya. Won. Telas toh Pak Ustaz? Wes yang penting suguhannya telas berarti kajiannya rampung gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Pertanyaan tadi itu pertanyaannya berat ini. Apakah trading forex itu halal? Jenengan pirsa forex, Pak? Panganan apa nih, Pak? Forex itu lebih dekat ke judi ya. Karena dia mata uang dilawan dengan mata uang. Orang DO mata uang tertentu untuk dilawan pakai mata uang yang lain dengan traffic yang nggak jelas. Mbok sing munggah niku dolar nopo yen. Maka kalau misalnya ada sebagian di antara gen Z atau gen alpha atau gene itu semuanya kok praktek seperti ini, tinggalkan. Sangat tidak direkomendasikan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.